Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Pemirsa lihat inilah menu-menunya. Sop buah tebar pesona, kolak, sum-sum, ada arem-arem. Gaya hidup selebriti memang identik dengan kemewahan. Namun siapa sangka jika banyak pula selebritis yang tidak malu menunjukkan sisi kehidupan mereka yang sederhana, yakni berjualan kuliner di lokasi yang bahkan sederhana pula. Berikut inilah kisah para artis yang tak gengsi banting setir jualan menu merakyat, berjuang mencari berkah di bulan suci Ramadan. Epy Kusnandar dan istri yang semangat berjualan sampai saking larisnya dituduh pakai penglaris. Epy Kusnandar yang dikenal sebagai aktor dan juga pemain sinetron preman pensiun membuktikan bahwa berkah Ramadan bisa datang dari usaha sederhana. Selama 10 tahun terakhir, ia dan sang istri Karina Ranau konsisten berjualan makanan baik di bulan suci maupun di luar bulan puasa di apartemen yang mereka tempati di Kalibata, Jakarta Selatan. Ramadan tahun ini menjadi momen spesial bagi Epy untuk kembali menawarkan beragam menu takjil yang menggugah selera. Semangatnya dalam menyajikan makanan dengan penuh cinta terasa istimewa, terutama saat anaknya Quentin Stanislavski yang juga bersemangat membantu orang tuanya. Mereka membuat es buah tebar pesona yang ternyata memiliki kisah yang tak kalah unik. Berawal dari Karin yang dulu kerap kali dinyinyirin orang, disebut berdagang tapi dengan menebarkan pesona. Kemudian ia pun memberikan nama tersebut untuk es buahnya yang kini semakin laris manis. Maka inilah Epy Kusnandar dan Karina sang istri saat berjualan takjil dengan memakai bando kepala barcode dan Karina yang berpakaian kebaya encim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Silet, jumpa lagi di Ramadan tiba. Oke. Dulu waktu tahun 2016 kita jualan. Terus kita kan ya manggil-manggilin orang ya. Tapi ada aja orang yang bilang, jualannya tebar pesona katanya gitu. Oh ya udah kita namain aja sop buah tebar pesona. Tenan yang paling terkenal setiap Ramadan adalah tenannya. Dari hari pertama sih bikin es buah, sama ngangkut barang dari warung yang udah jadi buat dipajang-pajang lagi. Pemirsa lihat inilah menu-menunya. Sop buah tebar pesona, kolak, Sum-sum, ada arem-arem, sayur, ada risol, pasta, ada gobin. pokoknya dari Sabang sampai Merauke komplit. Semua ada tempat-tempatan. Epy Kusnandar dengan semangat membara terus mencari berkah Ramadan melalui usaha berjualan takjil. Namun perjuangannya tidak selalu mulus. Salah satunya tuduhan menggunakan penglaris sehingga dianggap membuat penjual lain sepi. Dengan sikap sabar dan tenang, Epy dan Karina menghadapi tudingan dengan berjiwa besar. Selain itu, motivasi utama Epy berjualan takjil adalah untuk mengumpulkan uang. Perjuangan Epy juga tampak dalam kesehariannya. Ia sering pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dagangannya. Bahkan ia sampai pernah tidur di depan ruko yang masih tutup menunggu hingga toko buka. Sebenarnya nggak mau diributin, cuman emosi aja ya. Enggak sih. Tiba-tiba ada berita ini warung kita rame karena katanya pakai penglaris. Padahal pakai artis. Padahal gara-gara artis jadi rame gitu. Dan kita di sini udah hampir 13 tahun. Jadi itu waktu itu lagi kurang tidur saya. Disuruh belanja untuk persiapan
Ramadan ini. Kebetulan tukang karpetnya itu belum buka, jadi saya harus nungguin dulu. Lumayan nih karpet buat tidur sejenak. Alhamdulillah, tidur itu benar-benar pules. Bulan Ramadan menjadi momen refleksi mendalam bagi Epy Kusnandar, terutama mengingat perjalanan hidupnya yang penuh liku. Di titik terendah dalam hidupnya, Epy pernah menghadapi cobaan berat, termasuk menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Namun, ia berhasil bangkit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga. Epy secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sang istri yang setia mendampinginya di setiap suka dan duka. Bangkit aja ya, jangan diingat-ingat peristiwa itu. Fokus sekarang dan melupakan yang sudah-sudah. Apa yang udah terjadi itu semua manusia, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita dikasih ujian berarti Tuhan masih sayang sama kita gitu. Siddiq Edward yang berjualan makanan di pinggir jalan dengan motornya bersama sang istri. Kisah selanjutnya hadir dari pesinetron Siddiq Edward yang juga berjuang mencari berkah Ramadan dengan berdagang. Ditemani sang istri, ia dengan penuh semangat menjalani hari keempat puasa berjualan makanan di pinggir jalan kawasan Andara, Jakarta Selatan. Di atas motornya, Siddiq menawarkan bakso cilok dan aci mercon yang telah dikemas secara praktis untuk memudahkan pembeli. Meskipun sempat diguyur hujan, semangat mereka tidak surut. Justru dengan penuh senyuman, Siddiq dan istri melayani pembeli yang datang untuk menikmati sajian yang mereka produksi sendiri tersebut. Halo permisa silet, selamat bulan puasa guys. Kalian puasa ngapain? Kalau saya sih dagang sekarang. Pokoknya selama bulan puasa tuh kita jualan di Andara. Tapi nggak tahu nih nanti habis puasa kita jualan di mana lagi, soalnya belum dapat tempat yang tetap. Jadi kita untuk sementara kayak di sini dulu, daripada kemarin kan kita bingung nih. Nah kita di sini jualan apa aja Bun? Cuangki. Cuangki, bakso aci. Sama mie. Cuangki, bakso aci sama mie. Ya Kak, aku mau minta foto sama suaminya, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Artis juga manusia, artis juga butuh makan. Artis ada posisi di atas, juga ada pasti di posisi bawah. Tata Janeta yang tetap berjualan di warungnya di bulan suci Ramadan dengan tetap disupport suami sampai suaminya belanja jengkol ke pasar dan memanggul seplastik besar jengkol hasil berburu ke pasar. Tata Janeta selain dikenal sebagai penyanyi, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam dunia kuliner. Semangat Tata dalam usaha kulinernya juga terlihat di balik layar. Ia menunjukkan risiko nyata yang harus dihadapi, termasuk kondisi tangannya yang beberapa kali terpercik minyak panas saat memasak di warungnya. Tidak berhenti di situ, suaminya yang merupakan mantan polisi dan merupakan suami ketiga turut aktif membantu hingga memanggul plastik besar berisi jengkol hasil belanjaan dari pasar. Nah ini yang buat yang pesanan tadi dulu. Nah ini nanti disuruh lagi yang nungguin yang pesanan dulu aja. Di dalam ada yang lagi sibuk. Baru dakna Teh Tata tuh, ada yang lagi ngegoreng tuh, karena ada lagi pesen di atas tuh. Ini yang paling laku di sini, peda japuhnya teh laku di sini, liwet, peda japu dan jengkol. Gak tahu ya, tiba-tiba aja gitu. Gara-garanya sih karena aku ini kan senang masak. Di bawah panggung, setelah dari panggung itu kan sebenarnya ya aku adalah seorang ibu-ibu, mama gitu kan, yang punya anak 3 dan punya suami gitu. Jadi ujung-ujungnya ya ke dapur gitu kan, dan kebetulan memang aku senang memasak. Seneng ya, karena memang Tata punya bakat masak. Wis, selain bakat menyanyi ya? Iya, selain nyanyi, dia pintar masak.